Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem bilangan yang disusun oleh Kak Asep Rosadi, Juju Juraidi, Dewi Nur Cahya, dan Lili Susilawati. Langsung simak tentang konsep bilangan. Dalam matematika, bilangan yang ada dapat digolongkan menjadi 2, bilangan nyata dan bilangan hayal. Contoh bilangan nyata yaitu 2, min 2, 1,1, dan min 1,1. Contoh bilangan hayal yaitu akar min 16 dan 8 pangkat min 2. Kemudian kita masuk ke operasi bilangan. Operasi bilangan tersendiri mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Sifatnya tertutup, sifatnya komunikatif atau pertukaran, unsurnya identitas, sifatnya asosiatif, memiliki. Lalu, hubungan antara dua bilangan bulat. Jika kalian amati pada garis bilangan di atas, jika ada dua buah bulan A dan B, ditulis pada garis bilangan seperti di atas akan berlaku hubungan. Jika A terletak di sebelah kiri B, maka nilai A lebih kecil dari nilai B. Jika A terletak di sebelah kanan B, maka nilai A lebih besar dari nilai B. Yang pertama, ada penjumlahan. Dua bilangan bulat bertanda sama. Jika ada dua buah bilangan bulat bertanda sama, sama-sama negatif atau positif, jumlahkan kedua bilangan itu dan abaikan tanda plus atau minus. Dua bilangan bulat berlawanan tanda. Jika dua buah bilangan berbeda tanda positif dan negatif, kurangi bilangan yang nilainya besar dengan bilangan yang nilainya kecil dengan abaikan tanda. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifatnya tertutup, sifatnya komunikatif, kemudian unsurnya identitas, sifatnya asosiatif, memiliki inverse. 2. Pengurangan. Pengurangan sama seperti penjumlahan, lawan dari bilangan pengurangannya. Perhatikan contoh berikut. 4 minus 3 sama dengan 4 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan 1. Kesimpulannya, pada pengurangan bilangan, mengurangi sebuah bilangan sama dengan menambahkan lawan bilangan pengurangan itu sendiri. Rumusnya A minus B sama dengan A plus minus B. Perkalian. Rumusnya itu P kali Q sama dengan PG. Contohnya 5 kali 6 sama dengan 30 minus Q. Minus P dikali Q sama dengan minus P kali Q sama dengan minus PQ, atau dalam angka yaitu min 5 dikali 6 sama dengan min 30. Kemudian ada P kali min Q sama dengan min P kali Q atau sama dengan min PQ. Example dalam angka yaitu 8 kali min 5 sama dengan min 40. Kemudian ada juga min P kali min Q sama dengan P kali Q sama dengan PQ, atau dalam angka min 8 kali min 5 sama dengan 40. Jadi dalam perkalian, jika tandanya sama, maka dia akan menghasilkan angka yang positif. Namun jika tandanya berbeda, dia akan menghasilkan angka yang negatif. Sifat pembagian bilangan bulat. Tidak bersifat tertutup, tidak bersifat komunikatif, tidak bersifat asosiatif. 4. Pembagian. Operasi pembagian ialah kebalikan dari operasi perkalian. Jika P dibagi Q sama dengan R, maka P sama dengan Q kali R. Tanda dalam pembagian bilangan bulat, jika dalam pembagian P bagi Q sama dengan R, maka jika P dan Q bertanda sama, maka R ialah bilangan positif. Jika P dan Q bertanda berbeda, maka R ialah bilangan bulat negatif. Bagaimana jika
dibagi 0. Berbeda dengan perkalian. Jika A kali 0 sama dengan 0, dalam pembagian A dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Example, 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Atau jika 2 dibagi 0, maka hasilnya adalah tak terhingga. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Dibaca A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contohnya di sini 2/3 ditambah 3/5, maka kita cari dulu KPK-nya, yaitu kita dapatkan 15. 2/3 tambah 3/5 sama dengan 2 kali 5 plus 3 kali 3 per 3 kali 5 sama dengan 10 plus 9 per 15 sama dengan 19 per 15. Jadi 2/3 tambah 3/5 sama dengan 19 per 15, atau bisa disederhanakan dengan 1 4/15. Yang kedua ada 5/6 ditambah 7/8 dan didapatkan KPK-nya yaitu 24. 5/6 tambah 7/8 sama dengan 5 kali 8 tambah 3 kali 7 per 8 kali 3 sama dengan 40 plus 21 per 24 sama dengan 61 per 24. Jadi 5/6 tambah 7/8 sama dengan 61 per 24, atau jika disederhanakan yaitu 2/13 per 2. Ternyata sifat-sifat penjumlahan pada bilangan pecahan sama terhadap sifat-sifat penjumlahan dalam bilangan bulat, yakni A tambah B sama dengan B tambah A tambah 0 sama dengan A, dan A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. B. Pengurangan pecahan biasa. Pada pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, bilangan dilakukan dengan metode yang sama dan penjumlahan bilangan pecahan, yakni menggunakan pembilang-pembilangnya, namun penyebutnya tetap. Misalnya, 5/6 min 4/6 sama dengan 5 kurangi 4 sama dengan 1/6. Jadi, jika penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya tidak berubah lagi. Maka secara umum bisa ditulis dengan rumus untuk sembarang pecahan A per B dan C per B dengan B tidak sama dengan 0 berlaku A per B dikurangi C per B sama dengan A kurangi C per B. Berikut ini contoh soal operasi pengurangan pada pecahan biasa. 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 3 min 1/5, 2/5. Itu adalah hasilnya. Kemudian ada lagi contoh soal 7/12 dikurangi 6/12, maka 7/6 dikurangi 12 sama dengan 1/12. Sementara untuk pecahan-pecahan biasa yang memiliki penyebut tidak sama bisa dilakukan dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kamu harus mencari KPK penyebutnya terlebih dahulu. Setelah KPK kamu temukan, kemudian lakukan pengurangan pada pembilang-pembilang pecahan bisa tersebut. Contohnya, 2/3 dikurangi 1/2 sama dengan 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 4 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. Jadi dari KPK-nya itu 2 dan 3 adalah 6. Kedua, 5/7 dikurangi 2/5 sama dengan 5 kali 5
per 7 kali 5 dikurangi 2 kali 7 per 7 kali 5 sama dengan 25 per 35 minus 14 dikurangi 35 sama dengan 11 per 35. Jadi KPK-nya 5 dan 7 adalah 35. Jadi 5 per 7 dikurangi 2 per 5 sama dengan 11 per 35. C. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan campuran. Perhatikan contoh operasi penjumlahan dan pengurangan berikut. Selesaikanlah 7 3 per 5 plus 3 1 per 7. 7 3 per 5 plus 3 1 per 7 sama dengan 7 21 per 35 ditambah 3 5 per 35. Samakan penyebut dengan mencari KPK dari 7 per 5 yaitu 35 sama dengan 10 26 per 35. Jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Atau 7 3 per 5 ditambah 3 1 per 7 sama dengan 7 tambah 3 tambah 3 per 5 tambah 1 per 7. Kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. 10 tambah 21 per 35 ditambah 5 per 35. Samakan penyebut pecahannya. 10 tambah 26 per 35 jumlahkan 10 26 per 35 jumlahkan bilangan bulat dan pecahan. Jika melihat dari contoh soal dan penyelesaian di atas, bisa disimpulkan jika untuk menjumlah bilangan pecahan campuran langkah pertamanya harus kamu lakukan ialah dengan menjumlahkan bagian dari bilangan bulat, kemudian bagian bilangan pecahan dengan terpisah. Contohnya, akar 4 sama dengan 2. Akar 8 dengan 4 kali 2 dan akar 2 kali 2 logaritma. Contoh soal pangkat 2 log 16 sama dengan pangkat 2 log 16 sama dengan pangkat 2 log 2 pangkat 4 sama dengan 4 kali pangkat 2 log 2 jadi 4 kali 1. Terus yang kedua, pangkat 5 log 100 minus pangkat 5 log 4 sama dengan pangkat 5 log 25 pangkat 5 log 5 kali 2 jadi 2 kali pangkat log 5.